dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Pak Paul jelaskan secara Alkitabiah, kalau kita sudah meninggal atau dipanggil Tuhan itu yang harus dilakukan gereja atau keluarga yang benar menurut Alkitab itu yang bagaimana, bukan tradisi atau secara dogma gereja. Tradisi yang saya maksud itu, kebetulan saya dari Toraja. Di Toraja itu kalau orang meninggal harus sesuai dengan tradisi nenek atau orang leluhur kita, harus dipotongkan kerbau, dan kerbau ini sebagai bekal di yang mungkin surganya nenek kami dulu itu namanya Puya. Jadi itu katanya bekalnya ke sana. Nah, tetapi menurut saya itu sudah dikelirkan oleh gereja Toraja bahwa bukan itu yang menyelamatkan kita atau bukan bekal itu yang penting, tetapi kita percaya kepada Yesus. Tetapi dalam prakteknya sekarang ini masih banyak tradisi-tradisi yang balik lagi. Ya, menurut saya gereja tidak mampu untuk membendung. Ya, itu saja pertanyaan saya. Tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih. Iya, nggak ada yang salah dengan tradisi, Pak. Yang salah adalah ketika kita mengimaninya. Jadi begini, Pak. Kekristenan itu bisa masuk ke semua segmen kehidupan, bahkan ke dalam agama. Makanya yang di Indonesia banyak orang-orang Islam yang saya baptis dan mereka masih tetap Islam. Hanya mereka tidak lagi bersyahadat dan tidak lagi berdoa kepada Allahnya Islam. Tapi mereka masih melakukan tradisi dalam Islam. Thank you, saya. Mereka masih melakukan tradisi dalam Islam, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Loh, Pak, kenapa sholat 5 waktu, Pak? Loh, kan orang Kristen Syria juga sholat 7 waktu malah. 3 kali ya, 3 atau 7 kali Kristen Syria itu. Jadi sholat itu bukan dari Islam, sholat itu dari Kristen Syria. Kristen Syria dari mana? Dari pagan. Orang-orang pagan Zoroaster itu. Ya, mereka itu sholat. Dan itu diadopsi oleh Kristen Syria. Mengapa diadopsi? Karena Kristen masuk ke dalam semua budaya. Kalau Kristennya di Vatikan, ritualnya beda. Yang di Turki, Kristen yang dulu di Bizantin, beda lagi. Sama-sama Kristen Ortodoks. Ortodoks Turki dengan Ortodoks yang di Syria, beda. Ortodoks yang ada di Rusia, beda lagi. Sama-sama Ortodoks loh. Karena kekristenan itu masuk dalam berbagai budaya. Nah, kalau Anda ikut kelas evangelis, itu nanti kita jelaskan ya. Bagaimana Kristen ada di Indonesia. Kristen yang di Indonesia, kalau Anda orang penganut dari GKI, HKBP, Katolik, GPIB, GKJ, ya, GKJW, dan seterusnya, Anda adalah penganut tradisi Eropa. Ya, Kristen dari tradisi Eropa. Kalau Anda ada pakai gereja Belenduk dan sebagainya macam, itu dari tradisi Belanda. Kalau Anda model gerejanya model Gotik, berarti Anda tradisi dari Lutheran Jerman. Ya kan? Tradisi itu. Kalau Anda penganut karismatik, Pentakosta karismatik, Anda adalah Kristen dengan tradisi Amerika. Jadi itu tradisi. Makanya gereja di Cina itu diamuk sama si Jinping. Kenapa? Karena dia pakai fotonya, di rumah-rumahnya itu pakai fotonya Yesus, tetapi aktor Passion of Christ. Yang dipasang itu fotonya orang bule yang namanya Jim Caviezel. Yang namanya Jim Caviezel. Saya tunjukkan fotonya nih, Jim Caviezel. Makanya diamuk sama si Jinping. Bentar ya, saya tunjukkan nih. Sekarang saya tunjukkan fotonya si Jinping. Si Jinping bilang, ini siapa? Nah, terus orang Kristennya di Cina bilang, ini Yesus.
Saya bilang, loh kenapa kamu pasang foto dia di sana? Nah, terus mereka jawab, karena dia yang memberi makan kami, dia memberkati kami, memberi makan kami, menyediakan makanan di meja. Xi Jinping tambah ngamuk lagi. Xi Jinping bilang, yang kasih makan kamu bukan orang ini. Yang kasih makan kamu tuh saya. Salah nggak Xi Jinping? Nggak salah, dia benar. Orang Kristennya yang salah. Nah, akhirnya semua foto Yesus di Cina harus dilepas. Dilepas beneran ya. Wah itu menjadi isu hak asasi manusia. Saya bisa ketawa, lu ngawur dia bilang. Nggak ada hubungannya. Nah, saya tunjukkan ini ya. Sebentar. Saya tunjukkan ke Anda nih. Supaya Anda tahu bedanya ya. Supaya jangan terjebak di dalam tadi. Nah hari ini kita juga mau belajar kan. Nah, nih saya tunjukkan fotonya. Coba Anda lihat ini fotonya nih. Ini Jim Caviezel. Ini siapa? Nah, yang ditunjukkan ini yang sebelah kanan ini ya. Ini Yesus dia bilang begitu. Oh, ini Yesus ini. Nah, ini siapa nih? Ini Yesus. Wah, ya kan? Ini Tian. Tian Chu Yesu dia bilang. Tian Chu Yesu. Bukan. Ini bukan Chu Yesu. Ngawur kamu. Ini adalah Jim Caviezel. Ini orang Amerika ini. Padahal kan lagi ada perang dagang Amerika sama Cina. Kamu ini pengkhianat ini. Ini bukan yang ini ya kayaknya fotonya ya. Nah, tapi yang aneh kata inilah, anggaplah. Mulai sekarang kamu pakai fotonya saya. Saya itu yang kasih makan kamu. Itu katanya si Jinping yang ngamuk lah dia. Salahnya orang Kristen di Cina apa? Nah, orang Kristen di Cina masuk dari mana? Dari Barat. Dan rata-rata misionari-misionari itu adalah agen ganda. Merangkap CIA. Kan kurang ajar kan izinnya misionari, begitu masuk nggak taunya CIA. Nah, jadi harusnya bagaimana Pak? Kekristenan itu masuk dalam segala budaya. Makanya Paulus bilang, ya kalau sama orang Bapak jadi orang barbar, sama orang Yunani jadi orang Yunani, sama orang Skit jadi orang Skit. Jadi kalau Anda orang Toraja, jangan sampai Kristenmu jadi Kristen Eropa atau Kristen Amerika. Jadilah Kristen Toraja. Potong lembu, ya kan? Kasih sesajen sama orang mati. Loh Pak, kan nggak boleh Pak kita berdoa sama orang mati. Ya kita bukan mendoakan yang mati, kita mendoakan yang hidup. Nah diajarin rakyatnya. Nah itu diajarin. Budaya pun kita terajarin. Diajarkan. Kenapa kita potong lembu? Karena yang mati ingin supaya dia jadi berkat. Potong lembu supaya rakyat bisa makan. Tujuannya itu. Sehingga si yang mati ini, karena dia punya amal solehnya itu, dia ngasih makan paling enggak dipermudah dia. Oh, dia sudah pernah melakukan diakonia. Begitu kan? Dititipkan kepada anaknya. Begitu, Pak. Jadi jangan kita malah bukan lembunya yang bikin klinik, Pak. Bukan kerbaunya yang bikin klinik, bukan. Tapi karena si mati ini meninggalkan warisan, kasih tahu sama anak-anaknya, nanti ini potong lembunya ya. Ini adalah harta saya kasih ke kamu, ini potong lembunya, bagi-bagikan ke orang miskin dagingnya. Sebenarnya begitu Pak cara menjelaskannya. Nanti akan benar, bukannya malah ditolak Pak. Kekristenan itu tidak anti budaya dan tradisi loh Pak. Di Papua itu pernah ya LAI yang cerita itu ya jadi siapa itu LAI Edward Chen ya. Dia bilang di Papua itu pernah sebelum LAI menerjemahkannya kan ada orang lain yang menerjemahkan. Nggak ada anak domba Allah. Karena di sana nggak ada domba. Dia bingung anak domba Allah itu apa. Oh ini domba itu kan kesayangan. Oh bukan, di sini kesayangannya bukan domba tapi babi. Nah, jadi anak babi Allah. Nah, lucu kan? Jadi kekristenan itu masuk dalam segala budaya. Nah, karena kekristenan itu bahkan Kristen yang Anda miliki bukan Kristen yang Yahudi lagi loh. Lalu mereka saling menyalahkan, oh Kristen kudu Yahudi, salah. Itu grupnya Lukas Sutrisno sama Yakub, ya salah.
Kekristenan itu memang masuk ke dalam segala, makanya Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa. Alkitab kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Artinya kita itu ya masuk dalam segala tradisi.